Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Melita Supandriana, NIM 250210004, mahasiswa S1 Program Studi Pendidikan Akuntansi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas PGRI Madiun. Untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar ilmu ekonomi, dosen pengampu Dr. Nur Wahyuning Sulistiawati, SEMPD, saya akan membuat video presentasi mengenai pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi 1. Model pertumbuhan Solo. Model pertumbuhan Solo atau Solo Growth Model dirancang untuk menunjukkan bagaimana pertumbuhan persediaan modal, pertumbuhan angkatan kerja, dan kemajuan teknologi berinteraksi dalam suatu perekonomian, dan bagaimana pengaruhnya terhadap output total barang dan jasa suatu negara. Pertama, akumulasi modal. Mari kita analisa penawaran dan permintaan barang dan melihat berapa banyak output diproduksi pada waktu tertentu dan bagaimana output ini dialokasikan di antara berbagai alternatif penggunaan. Fungsi produksi. Fungsi produksi merepresentasikan transformasi dari input, angkatan kerja, modal, teknologi produksi ke dalam output, barang jadi dan jasa pada waktu tertentu. Representasi aljabarnya sebagai berikut. Asumsi penting, fungsi produksi memiliki skala hasil konstan. Skala hasil konstan. Asumsi ini memungkinkan kita menganalisis semua kuantitas relatif terhadap ukuran angkatan kerja. Output tiap pekerja adalah fungsi dari jumlah modal pekerja. Skala hasil konstan mengimplikasikan bahwa ukuran perekonomian sebagaimana diukur oleh jumlah pekerja tak mempengaruhi hubungan antara output tiap pekerja dan modal tiap pekerja. Jadi, dari sekarang kita notasikan semua kuantitas dalam istilah tiap pekerja dalam huruf kecil. Di sini fungsi produksi kita, di mana F, K sama dengan F besar K, 1. Selanjutnya, produk marginal modal MPK, pelandaian fungsi produksi. Fungsi produksi menunjukkan bagaimana jumlah modal tiap pekerja menentukan jumlah output tiap pekerja. Pelandaian fungsi produksi adalah produk marginal modal jika K meningkat sebesar 1 unit, Y meningkat sebesar MPK unit. Permintaan terhadap barang dan fungsi konsumsi. Yang pertama, Y sama dengan C tambah I. Y-nya itu output tiap pekerja, C konsumsi tiap pekerja, I investasi tiap pekerja. Kedua, C sama dengan I kurangi S kali Y. Konsumsi tiap pekerja bergantung pada tingkat ketabungan antara 0 dan 1. Ketiga, Y sama dengan 1 kurangi S kali Y tambah I. Keempat, I sama dengan S kali Y. Investasi sama dengan tabung. Tingkat tabungan S adalah bagian dari output yang digunakan untuk investasi. Pertumbuhan persediaan modal dan kondisi mapan. Berikut adalah dua kekuatan yang mempengaruhi persediaan modal. Investasi, pengeluaran tempat usaha dan peralatan. Depresiasi, menuanya modal lama menyebabkan persediaan modal menurun. Investasi tiap pekerja, I sama dengan SY. Mari kita substitusi fungsi produk untuk Y. Kita dapat mengungkapkan investasi tiap pekerja sebagai fungsi dari persediaan modal tiap pekerja, I sama dengan SF kali K. Persamaan ini menghubungkan persediaan modal yang ada K dengan akumulasi modal baru I. Output, konsumsi, dan investasi. Tingkat tabungan S menentukan alokasi output antara konsumsi dan investasi. Untuk setiap tingkat K, output adalah F K, investasi adalah SFK, dan konsumsi adalah FK kurangi SFK. Kurvanya sebagai berikut. Depresiasi, dampak investasi dan depresiasi pada persediaan modal. Perubahan persediaan modal sama dengan investasi dikurangi depresiasi. Ingat, investasi sama dengan tabungan, jadi bisa ditulis sebagai berikut. Depresiasi oleh karenanya
proporsional terhadap persediaan modal. Kondisi mapan K. Ekuilibrium jangka panjang perekonomian sebagai berikut. Di bawah K, investasi melebihi depresiasi, jadi persediaan modal tumbuh. Di atas K, depresiasi melebihi investasi, jadi persediaan modal menurun. Bagaimana tabungan mempengaruhi pertumbuhan? Model Solow menunjukkan bahwa jika tingkat tabungan tinggi, perekonomian akan memiliki persediaan modal besar dan tingkat output tinggi. Jika tingkat tabungan rendah, perekonomian akan memiliki persediaan modal kecil dan tingkat output rendah. Kurvanya sebagai berikut. Kenaikan tingkat tabungan menyebabkan persediaan modal tumbuh ke kondisi mapan baru. Yang selanjutnya, tingkat modal kaidah emas. Nilai kondisi mapan K yang memaksimalkan konsumsi disebut tingkat modal kaidah emas. Untuk menemukan konsumsi tiap pekerja pada kondisi mapan, kita mulai dengan identitas pos pendapatan nasional Y sama dengan C tambah I, dan disusun ulang C sama dengan Y kurang I. Persamaan ini menyatakan konsumsi adalah output dikurangi investasi karena kita ingin menemukan konsumsi kondisi mapan. Kita substitusi nilai kondisi mapan untuk output dan investasi. Output tiap pekerja pada kondisi mapan adalah FK, di mana K adalah persediaan modal tiap pekerja pada kondisi mapan. Lalu karena persediaan modal tidak berubah pada kondisi mapan, investasi sama dengan depresiasi. Mensubstitusi FK untuk Y dan depresiasi untuk I. Konsumsi tiap pekerja pada kondisi mapan C sama dengan FK dikurangi depresiasi. Konsumsi pada kondisi mapan C sama dengan FK kurangi depresiasi. Menurut persamaan ini, konsumsi pada kondisi mapan adalah sisa dari output kondisi mapan dikurangi depresiasi kondisi mapan. Ini lebih jauh menunjukkan bahwa kenaikan modal kondisi mapan memiliki dua efek berlawanan pada konsumsi kondisi mapan. Di satu sisi lebih banyak modal berarti lebih banyak output. Di sisi lain, lebih banyak modal juga berarti lebih banyak output yang harus digunakan untuk mengganti modal yang habis dipakai. Output perekonomian digunakan untuk konsumsi dan investasi di kondisi mapan. Investasi sama dengan depresiasi, jadi konsumsi adalah selisih antara output dan depresiasi. Konsumsi kondisi mapan dimaksimalkan pada konsumsi mapan kaidah emas. Persediaan modal kaidah emas dinotasikan Kmas dan konsumsi kaidah emas adalah Cmas. Kita buat kondisi sederhana yang mencirikan tingkat modal kaidah emas. Ingat kemiringan produksi. Fungsi produksi adalah fungsi marginal modal MPK. Kemiringan garis depresiasi adalah sebagai berikut. Karena dua kemiringan ini sama pada Kmas kaidah emas dapat dijelaskan dengan persamaan sebagai berikut. Pada tingkat modal kaidah emas, produk marginal modal sama dengan tingkat depresiasi. Ingat, perekonomian tidak otomatis bergravitasi menuju kondisi mapan kaidah emas. Jika kita ingin persediaan modal kondisi mapan tertentu seperti kaidah emas, kita butuh tingkat tabungan tertentu untuk mendukungnya. Pertumbuhan populasi. Model Solow dasar menunjukkan bahwa akumulasi modal sendiri tak bisa menjelaskan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Tingkat tabungan tinggi menyebabkan pertumbuhan tinggi sementara, tapi perekonomian akhirnya mendekati kondisi mapan di mana modal dan output konstan. Untuk menjelaskan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, kita harus memperluas model Solow untuk mencangkup dua sumber lain dari pertumbuhan ekonomi. Jadi kita tambahkan pertumbuhan populasi pada modal. Kita akan mengasumsikan bahwa populasi dan angkatan kerja tumbuh dengan tingkat konstan N. Kondisi mapan dengan pertumbuhan populasi seperti depresiasi. Pertumbuhan populasi adalah salah satu alasan mengapa persediaan modal
pekerjaan menurun. Jika N adalah tingkat pertumbuhan populasi dan depresiasi adalah tingkat depresiasi, maka tingkat depresiasi tambah pertumbuhan populasi adalah investasi impas. Jumlah yang diperlukan untuk mempertahankan persediaan modal pekerja konstan. Agar perekonomian ada di kondisi mapan, investasi harus mengatasi dampak depresiasi dan pertumbuhan populasi. Ini ditunjukkan oleh perpotongan dua kurva. Kenaikan tingkat tabungan menyebabkan persediaan modal tumbuh ke kondisi mapan. Kurvanya sebagai berikut. Dampak pertumbuhan populasi. Kenaikan tingkat pertumbuhan populasi menggeserkan garis yang mewakili pertumbuhan populasi dan depresiasi ke atas. Kondisi mapan baru memiliki tingkat modal per pekerja lebih rendah daripada kondisi awal. Jadi model Solo memprediksi perekonomian dengan tingkat pertumbuhan populasi lebih tinggi akan memiliki tingkat modal per pekerja lebih rendah dan karenanya pendapatan lebih rendah. Kenaikan tingkat pertumbuhan populasi dari N1 ke N2 mengurangi persediaan modal kondisi mapan dari K1 ke K2. Pertumbuhan populasi. Perubahan persediaan modal per pekerja sebagai berikut. Sekarang kita substitusi SF untuk I. Persamaan ini menunjukkan bagaimana investasi, depresiasi, dan pertumbuhan populasi baru mempengaruhi persediaan modal per pekerja. Investasi baru meningkatkan K, sementara depresiasi dan pertumbuhan populasi menurun K. Ketika kita tidak memasukkan variabel N dalam versi sederhana kita sedang mengasumsikan kasus khusus di mana pertumbuhan populasi adalah 0. Di kondisi mapan, dampak positif investasi pada modal per pekerja hanya menyeimbangkan dampak negatif depresiasi dan pertumbuhan populasi. Begitu perekonomian ada pada kondisi mapan, investasi memiliki dua maksud. Beberapa di antaranya mengganti modal yang terdepresiasi, sisanya menyediakan pekerja baru untuk jumlah modal kondisi mapan. Kenaikan tingkat pertumbuhan populasi akan menurunkan tingkat output per pekerja. Poin-poin akhir tentang tabungan. Dalam jangka panjang, tabungan perekonomian menentukan ukuran dari K dan kemudian Y. Semakin tinggi tingkat tabungan, semakin tinggi persediaan modal, dan semakin tinggi tingkat Y. Kenaikan tingkat tabungan menyebabkan periode pertumbuhan cepat, tapi akhirnya pertumbuhan itu melambat seiring kondisi mapan baru tercapai. Kesimpulan, meskipun tingkat kondisi tinggi menghasilkan tingkat output kondisi mapan yang tinggi, tabungan sendiri saja tidak bisa membangkitkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, silahkan bertanya di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.